Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Dwi Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah KIP Dewasa. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang aspek gagal ginjal kronik yang beranggotakan Husnul Peratriansyah, Adetri Prasetyo, Ajeng Kusuma Wardani, Amanda Akselina Putri, Arina Manasikana, Bintang Pradipta Firmansyah, Repsi Mariska saya sendiri, Dita Dwi Pratiwi, Dindayan Saputri, Fauzia Khairunisa, Gina Widita Merdekawati, Irma Listi, dan Kurnia Ageng Firdaus. Untuk kasusnya itu, seorang pasien berusia 55 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam mengeluh badannya terasa berat. Sesak napas jika berjalan walaupun sebentar. Klien belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Untuk data tambahannya, yang pertama itu pasien tampak lemah, riwayat hipertensi 10 tahun yang lalu, kemudian pemeriksaan TTP menunjukkan tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Berat badan 75 kg, tinggi badan 168 kg. Terdapat bengkak di kedua kaki, F terdapat asites, G terdapat distensi vena jugularis, H balance cairan selama 24 jam positif. Kemudian laju filtrasi glomerulus 10 ml per menit, oliguria, hasil pemeriksaan penunjang Hb 6,8 gram, ureum 170 mg desiliter, kreatinin 8,9 mg per desiliter, albumin 3,1 gram per desiliter. Hasil röntgen toraks, efusi pleura dan kongesti paru. Kemudian hasil pemeriksaan AGD PCO2 50 mmHg, PO2 110 mmHg, kemudian asal kanul 5 liter per menit, SPO2 98%. Warna kulit pucat, pasien mengatakan pusing. Untuk pengkajian dan asuhan keperawatannya itu pengkajian fokus terkait kasus dengan gagal ginjal kronik. Pengkajian pada pasien, untuk identitas pasien, nama, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki. B. Keluhan utama, pasien mengatakan badannya terasa berat, sesak napas jika berjalan walaupun sebentar. Klien belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. C. Riwayat kesehatan dahulu, pasien memiliki riwayat hipertensi 10 tahun yang lalu. D. Riwayat kesehatan keluarga, tidak ada riwayat penyakit pada keluarga pasien. E. Pemeriksaan fisik, yaitu tanda-tanda vital, tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk RR-nya itu 26 kali per menit. Untuk berat badannya 70 kg. Untuk tinggi badannya 168 cm. Terdapat bengkak di kedua kaki. E terdapat asites, F terdapat distensi vena jugularis, G balance cairan selama 26 jam positif, H laju filtrasi glomerulus 10 ml per menit, I warna kulit pucat, F hasil pemeriksaan penunjang Hb 6,8 gram %, ureum 170 mg per dl, kreatinin 8,9 mg per dl, albumin 3,1 gram per dl.
Kemudian hasil ronsen toraks, efusi pleura dan kongesti paru. Hasil pemeriksaan AGD PCO 2 50 mg 50 mmHg, PO2 110 mmHg. Menegakkan diagnosa keperawatan gagal ginjal kronik. Untuk data fokusnya itu data subjektif, pasien mengeluh badannya terasa berat, pasien mengeluh sesak napas jika berjalan walaupun sebentar. Untuk data objektifnya itu pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 26 kali per menit. Pasien tampak lemah, kemudian terdapat bengkak di kedua kaki, terdapat asites, terdapat distensi vena jugularis, balance cairan selama 24 jam positif, kemudian oliguria, kemudian Hb 6,8 gram %. Untuk masalahnya yaitu hipervolemia, untuk etiologinya yaitu kelebihan asupan cairan. Yang kedua yaitu untuk data subjektifnya itu pasien mengatakan sesak napas jika berjalan walaupun sebentar, pasien mengatakan pusing. Untuk data objektifnya itu pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 26 kali per menit. Kemudian pasien tampak lemah, hasil ronsen toraks, efusi pleura dan kongesti paru. Hb 6,8 gram dan warna kulit pucat. Untuk etiologinya yaitu gangguan pertukaran gas. Untuk masalahnya itu gangguan pertukaran gas, dan untuk etiologinya itu ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang ketiga itu data subjektifnya, pasien mengatakan sesak napas jika berjalan walaupun sebentar, pasien mengatakan pusing. Untuk data objektifnya itu pasien tampak lemah, kemudian pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 26 kali per menit. Kemudian terdapat bengkak di kedua kaki, terdapat asites juga, terdapat distensi vena jugularis, kemudian oliguria, Hb 6,8, warna kulit pucat. Untuk masalahnya itu penurunan curah jantung, untuk etiologinya itu perubahan preload. Yang keempat yaitu data subjektifnya adalah pasien mengeluh badannya terasa berat, pasien mengeluh sesak napas jika berjalan walaupun sebentar, dan pasien juga belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Untuk data objektifnya itu pasien tampak lemah, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 26 kali per menit, terdapat bengkak di kedua kaki. Untuk masalahnya yaitu intoleransi aktivitas, untuk etiologinya itu ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, kelemahan. Yang kelima yaitu data subjektifnya adalah pasien mengeluh badannya terasa berat, pasien mengeluh sesak napas jika berjalan walaupun sebentar, dan pasien belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Untuk data objektifnya tidak ada. Untuk masalahnya itu defisit pengetahuan, untuk etiologinya itu kurang terpapar informasi. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk prioritas diagnosa yang kami ambil ada 5. Yang pertama yaitu hipervolemia berdasarkan kelebihan asupan cairan dengan label D0022. Kemudian gangguan pertukaran gas berdasarkan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi
dengan label D003. Nomor 3, penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan preload dengan label D008. 4. Intoleransi aktivitas label D0056. 5. Defisit pengetahuan berdasarkan dengan kurang terpapar informasi dengan label D0111. Kemudian untuk SLKI dan SIKI terkait kasus yang pertama, hipervolemia berdasarkan kelebihan asupan cairan dengan label D0022 dengan LSKI keseimbangan cairan label L05020 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil, asupan cairan menurun, keluaran urin meningkat, edema menurun, asites menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi radial membaik. Dengan SIKI, manajemen hipervolemia L03114 dengan observasi, periksa tanda dan gejala hipervolemia, misal dispnea, edema, suara napas tambahan, identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, misal frekuensi jantung, tekanan darah, monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi, misal kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis urin. Monitor kecepatan infus secara ketat, monitor efek samping diuretik, misal hipotensi ortostatik, hipolemia, hipokalemia, hiponatremia. Untuk terapeutik, batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Untuk edukasi, ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan pengeluaran cairan. Ajarkan cara membatasi cairan. Untuk kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Kemudian untuk yang kedua, gangguan pertukaran gas berdasarkan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dengan label D003. Untuk SLKI, pertukaran gas dengan label L01003 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, dispnea menurun, bunyi nafas tambahan menurun, pusing menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, sinosis membaik, warna kulit membaik. Untuk SIKI, terapi oksigen dengan label 01026, observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik, dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Monitor efektivitas terapi oksigen, misal oksimetri analisa, gas darah jika perlu. Monitor tanda-tanda hipoventilasi. Untuk terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas, siapkan dan atur peralatan jalan nafas. Kemudian gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Untuk edukasi, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah apabila pasien sesak napas di rumah. Kemudian kolaborasi penentuan dosis oksigen, kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau mau tidur. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu penurunan curah jantung berdasarkan perubahan preload dengan label D008. Untuk SLKI curah jantung dengan label 02008. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, kekuatan nadi perifер meningkat, lelah menurun, edema menurun, distensi vena jugularis menurun, pucat atau sinusosis menurun, berat badan menurun, tekanan darah membaik. Untuk SIKI, perawatan jantung dengan label L02075 dengan observasi, identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung,
monitor tekanan darah, monitor intake dan output cairan, monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama, monitor EKG 12 sadapan, monitor aritmia, monitor nilai laboratorium jantung, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat. Untuk terapeutik, posisikan pasien semi-forward atau forward dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, berikan dia jantung yang sesuai, fasilitas pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu, berikan dukungan emosional dan spiritual, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih 94%. Untuk edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Untuk kolaborasi pemberian aritmia, jika perlu rujuk ke program rehabilitas jantung. Kemudian untuk diagnosa 4, intoleransi aktivitas dengan label D0056. Untuk psiki, toleransi aktivitas dengan label L05047. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, jarak berjalan meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun, perasaan lemah menurun, warna kulit membaik, tekanan darah membaik menjadi 120/80 mmHg, frekuensi nafas membaik menjadi 20 kali per menit. Untuk psiki, manajemen energi dengan label L05178, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas terapeutiknya, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulasi, misal cahaya, suara, kunjungan. Kemudian lakukan latihan tentang gerak pasif dan atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Untuk edukasi, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian untuk diagnosa yang kelima, yaitu defisit pengetahuan berdasarkan kurang terpapar informasi dengan label D0111, dengan SLKI tingkat pengetahuan meningkat label 12111 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam. Tingkat pengetahuan meningkatkan dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjurkan meningkat, verbalisasi meningkat, minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, prevensi yang keliru terhadap masalah menurun. Untuk psiki, edukasi pengetahuan dengan label L12383 dengan observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkat dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian edukasi, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkat perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk kesimpulan, gagal ginjal kronis adalah penyakit yang progresif dan lambat atau berlangsung bertahun-tahun, dimulai dengan penipisan cadangan ginjal, gagal ginjal, penyakit ginjal stadium akhir dengan komplikasi organ target, dan akhirnya kematian. Untuk memperlambat gagal ginjal kronis, pada gagal ginjal stadium akhir, perlu dilakukan diagnosis dini yaitu melalui gambaran klinis, analisis laboratorium sederhana dan koreksi komplikasi yang segera terlihat. Jika gagal ginjal stadium akhir, kegagalan telah terjadi. Pengobatan terbaik harus dialisis dan transplantasi ginjal. Pengobatan ini diberikan untuk mencegah atau menunda kematian.
Saran bagi klien sebagai bahan masukan dan membantu klien untuk meningkatkan perawatan atas diri sendiri berhubungan dengan peningkatan kualitas hidupnya. Dengan mengetahui permasalahan penyebab penyakit gagal ginjal kronik, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan menghindari penyebab penyakit ini, serta benar-benar menjaga kesehatan melalui makanan maupun berolahraga yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.